saya akan menjelaskan tentang materi sistem proteksi, di mana akan saya menjelaskan terkait proteksi transformator daya. Dan sebelum kita masuk ke penjelasan, ada baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dani Fazli, NPM G1D018050. Dan hari ini saya akan menjelaskan terkait proteksi transformator daya, di mana proteksi transformator daya pada saat ini sudah masuk ke dalam sistem yang sudah sangat maju, dan juga di berbagai daerah atau di berbagai negara di dunia itu telah melakukan atau telah menggunakan SUTT, SUTET atau saluran tegangan ekstra ultra tinggi. Nah, pada saat ini juga dibutuhkannya proteksi transformator daya untuk mengamankan transformator itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung cek ke dalam slide presentasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proteksi trafo daya, di mana di proteksi trafo daya ini kita mempelajari tentang bagaimana cara perlindungan dari transformator daya. Baiklah, kita langsung saja mungkin ke poin gangguan-gangguan kumparan. Seperti yang terdapat di slide, itu ada sekitar 12 poin tentang gangguan kumparan. Yang pertama adalah titik netral ditanahkan melalui impedansi, di mana pada sistem dengan netral ditanahkan dengan impedansi, besarnya arus gangguan kumparan ke tanah tergantung dari nilai impedansi, sehingga dan juga sebanding dengan jarak letak gangguan dari titik-titik netral trafo atau besarnya tegangan pada titik gangguan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah titik netral ditanahkan langsung, yakni pada trafo dengan netral ditanahkan langsung, besar arus gangguan tergantung dari besarnya reaktansi bocor kumparan yang dalam bentuk kompleks tidak linear dan tidak bisa dikatakan bisa, sangat berbeda tergantung dari posisi gangguan tersebut. Selanjutnya adalah kumparan hubungan delta. Pada kumparan yang terhubung delta tidak ada bagian kumparan yang bekerja pada tegangan ke tanah kurang dari 50% dari tegangan fasa. Nah, selanjutnya kita langsung melihat saja. Di sana juga terdapat adalah gangguan antarfasa kumparan, di mana gangguan-gangguan antarfasa pada trafo dalam praktiknya relatif jarang terjadi, namun bila juga terjadi maka arus yang disimpulkan akan sangat besar. Kita langsung ke poin 7. Mungkin di poin 5 itu ada gangguan antar gulungan, di poin 6 ada gangguan inti besi, di poin ke-7 gangguan tangki, dan di poin ke-8 ada gangguan eksternal. Di poin ke-9 di poin ke-8 gangguan eksternal, secara umum sumber-sumber tekanan abnormal dalam trafo antara lain adalah beban lebih, sistem tegangan lebih, dan frekuensi sistem turun. Selanjutnya, poin ke-9 adalah beban lebih. Beban lebih dapat menaikkan rugi-rugi tembaga dan sekaligus dapat menyebabkan kenaikan temperatur pembebanan trafo secara berlebihan, dapat memperburuk isolasi yang ada, sehingga pada akhirnya dapat mendahului kegagalan. Selanjutnya adalah gangguan yang dapat ditahan, gangguan tegangan lebih, serta frekuensi turun, di mana pengaruh frekuensi turun mempunyai pengaruh pada kerapatan atau density flux sama sebagaimana pengaruh tegangan lebih. Baiklah, selanjutnya kita ke panas lebih. Pada poin panas lebih ini, rating suatu trafo didasarkan pada kenaikan temperatur relatif terhadap temperatur sekeliling maksimum. Nah, itu berarti dalam keadaan ini trafo tidak boleh mengalami beban lebih. Pada temperatur sekeliling yang lebih rendah, beban lebih tertentu dapat dilakukan dengan aman tanpa menyebabkan kerusakan trafo. Selanjutnya adalah tinjauan proteksi trafo daya. Nah, permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas di atas atau yang sudah dibahas sebelumnya perlu dievaluasi dengan serius sehingga bisa dicarikan bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan yang ada pada trafo daya. Pada dasarnya, terdapat berbagai jenis gangguan yang mungkin terjadi pada trafo-trafo daya yang terhubung pada suatu sistem tenaga listrik. Selanjutnya adalah pengaman arus lebih.
pengaman arus lebih ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama pengaman sekring dan yang kedua adalah relay arus lebih, di mana pengaman sekring atau sekring itu sendiri adalah perangkat proteksi yang paling sederhana yang banyak digunakan untuk memproteksi trafo distribusi tegangan menengah kapasitas kecil hingga kapasitas 1 megavolt ampere. Dan selanjutnya adalah yang kedua adalah relay arus lebih, dan kita masuk laju ke poin selanjutnya adalah pengamanan diferensial, di mana pengamanan dan diferensial ini terbagi menjadi beberapa poin, yakni pertimbangan relay diferensial, yakni dalam penerapan prinsip pengaman diferensial suatu trafo daya terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah koreksi terhadap kemungkinan terjadinya pergeseran sudut fasa kumparan trafo. Selanjutnya adalah pengaruh jenis sistem pentanahan dan aransemen kumparan. Selanjutnya ada koreksi terhadap kemungkinan ketidakseimbangan arus dari trafo arus atau koreksi rasio. Yang keempat ada pengaruh inrush magnetisasi pada waktu awal pemberian tegangan, dan yang kelima adalah kemungkinan terjadinya magnetisasi berlebihan. Nah, selanjutnya adalah penyesuaian sudut fasa, di mana perbedaan sudut fasa antara arus-arus yang mengalir pada kumparan primer dan kumparan sekunder seperti bisa terjadi pada trafo yang terhubung dengan delta bintang atau delta star dapat menyebabkan relay diferensial salah kerja. Nah, selanjutnya juga ada filter arus urutan 0. Nah, di mana filter arus urutan 0 dalam penerapan sistem proteksi sering diperlakukan sejenis filter arus urutan 0, di mana kumparan trafo dapat melakukan arus urutan 0 gangguan tanah eksternal. Selanjutnya ada koreksi rasio trafo dan sudut kemiringan karakteristik bias, dan yang terakhir adalah trafo 3 kumparan. Pada umumnya prinsip sistem pengamanan untuk trafo 3 kumparan tetap berlaku sebagaimana pada pengamanan trafo 2 kumparan biasa, seperti diperlihatkan pada gambar yang tertera. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang proteksi trafo daya, dan yang pasti pengembangan sistem tenaga listrik modern sangat terkait dengan perkembangan dan majunya sistem rancangan trafo daya. Dengan teknologi yang semakin maju, saat ini sudah tersedia berbagai ukuran trafo, mulai dari ukuran yang kecil sampai ke ukuran yang besar, yakni dari ukuran kVA hingga ke ukuran MVA, yang diperlukan sesuai dengan berbagai aplikasinya dalam sistem tenaga listrik. Sehingga kebutuhan akan proteksi trafo daya ini akan semakin meningkat, dan juga untuk terkait pembuatan trafo ekstra tinggi maupun ultra tinggi tersebut juga sering dibuat oleh negara-negara besar yang ada di dunia. Oke, mungkin cukup itu saja pada kali ini, dan yang pasti adalah proteksi trafo daya itu berfungsi untuk menjaga atau memproteksi atau memprotektor trafo atau transformator daya itu sendiri. Terima kasih. Saya Dani Fazli, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.